Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Setio Prambudi sebagai Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang yang sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 9 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan aksi perubahan yang sedang saya rancang, yaitu penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK, perencanaan sub kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang kami sebut dengan kreasi daerahku atau kerangka acuan kerja yang efektif, akurat, sinergis, dan inovatif untuk pembangunan daerah yang berkualitas. Semoga video penjelasan aksi perubahan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan tata kelola pembangunan daerah kita, serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab perihal KAK perencanaan sub kegiatan. Assalamualaikum Pak, bagaimana? Sehat? Waalaikumsalam, sehat Mas Panji. Baik Pak, dengar-dengar sekarang sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator PKA. Ada kegiatan di mana peserta harus menyusun aksi perubahan. Bisa Bapak jelaskan Pak, sedikit saja? Baik Mas Panji, terima kasih. Jadi menjadi salah satu pembelajaran dari pelaksanaan PKA Angkatan 9 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur, yaitu menyusun suatu aksi perubahan atau mungkin biasanya disingkat dengan AKPER, yang mana AKPER yang disusun ini memang disesuaikan dengan tupoksi pada masing-masing instansi. Berkenaan dengan hal dimaksud, kami juga menyusun AKPER, yaitu dengan judul penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK perencanaan sub kegiatan berbasis kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Demikian Mas. Menarik sekali Pak, sepertinya ini hal yang baru ya Pak. Bisa dijelaskan apa yang mendasari aksi perubahan tersebut? Baik Mas, memang ini hal yang baru yang coba kami melakukan pendalaman di sana sehingga bisa menjadi bahan untuk penyusunan AKPER ini. Baik. Tahapan perencanaan kegiatan ini merupakan faktor kunci untuk mewujudkan keberhasilan target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Merujuk pada Permenpan dan RB nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan kegiatan ini menjadi penghubung antara indikator dan target kinerja yang ditetapkan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan oleh perangkat daerah. Indikator dan target kinerja ini menjadi dasar merumuskan desain atau bentuk kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah. Sedangkan program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalam rencana kerja perangkat daerah masih bersifat konseptual dan belum diterjemahkan ke dalam desain atau detail sub kegiatan. Nilai besaran anggaran yang ada di dalam usulan program, kegiatan, sub kegiatan, range APD masih berupa nilai global dan belum terinci secara lengkap komponennya, sehingga seringkali ditemukan berbagai ketidakselarasan antara dokumen Renja PD dengan RKA, yang mana seharusnya antara dokumen Renja, RKA sampai dengan DPA PD merupakan suatu kesinambungan dokumen yang saling terikat baik secara substansi maupun implementasinya. Demikian Mas. Baik Pak, tadi dikatakan ada ketidakselarasan. Ketidakselarasan apa yang selama ini terjadi Pak? Baik Mas Manji. Beberapa hal memang coba kami cermati
selama ini dalam penyusunan perencanaan baik itu Renja kemudian kita hubungkan dengan RKA, ada beberapa hal ketidaksamaan yang bisa kami simpulkan, Mas Panji. Antara lain, yang pertama, adanya ketidaksesuaian indikator yang hendak dicapai di dalam Renja PD sebagai dokumen perencanaan dengan RKA sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian alokasi anggaran di subkegiatan dengan yang tercantum dalam RKA. Ketiga, sering terjadi pergeseran atau penggunaan anggaran dari satu subkegiatan ke subkegiatan lainnya. 4, masih terjadi adanya silpa karena penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien di dalamnya. Kelima, tidak tercapainya kinerja yang disebabkan oleh kurangnya pengalokasian anggaran. Terakhir, adanya capaian kinerja perangkat daerah yang melebihi 100% karena ada kesalahan saat melakukan analisis target yang hendak dicapai. Demikian, Mas. Siap, terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk kerangka acuan kerja KAK untuk perencanaan subkegiatan? Ya, baik Mas. Dari beberapa ketidakselarasan yang telah kami sampaikan tadi, maka perlu adanya suatu instrumen yang bisa menjadi pedoman maupun pengendali untuk menjamin keselarasan antara dokumen Renja PD dengan RKA yang disusun, sehingga instrumen ini harapannya dapat menjadi acuan awal yang berisi penjelasan penjabaran rinci terkait dokumen rencana kerja PD yang telah disahkan, yaitu dengan penyusunan KAK perencanaan subkegiatan. Bagi perencana sangat penting untuk membangun kerangka logis jenjang kinerja dengan membangun indikator tersembunyi atau hidden indikator. Indikator tersembunyi ini sangat penting untuk menjadi jembatan ataupun penghubung pencapaian target kinerja dengan kegiatan yang ada di atasnya. Demikian juga dengan target kinerja program, sehingga dapat dipastikan bahwa saat pencapaian kinerja subkegiatan maka juga harus mampu mendukung bahwa capaian kinerja kegiatan dan program juga harus tercapai. Jadi KAK perencanaan subkegiatan ini menjadi pedoman bagi desain atau skema setiap kegiatan dan subkegiatan agar benar-benar dapat mencapai target kinerja atau IKU-nya ya, yang ditetapkan secara berjenjang. KAK selain menjadi pedoman disiplin dan pengendalian proses dalam tahapan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan sampai dengan pelaporan, juga menjadi acuan bagi pengawas dan pemeriksa untuk memastikan bahwa komponen pembentuk subkegiatan yang dianggarkan sudah memenuhi aturan dan kewajaran keuangan. Demikian, Mas. Terima kasih Bapak. Tadi menarik sekali disebutkan kaitannya dengan perencanaan. Tapi bisa dijelaskan nggak sih Pak, integrasi KAK dalam tahapan perencanaan itu seperti apa? Oke, baik. Mungkin untuk lebih detailnya dengan melihat skema ini mungkin kita bisa ada pemahaman di sana. Baik, mungkin bisa ditampilkan terkait keterkaitan antara Renja, KAK dan RKA. Nah ini. Jadi di sebelah kiri ini kelihatan terkait Renja PD, di sebelah kanannya KAK perencanaan, sebelah kanan lagi ada RKA. Inilah posisi KAK perencanaan subkegiatan. Artinya memang jadi jembatan betul antara Renja PD dan RKA. Dalam KAK perencanaan ini nanti bisa dilihat terkait
Membedah sub kegiatan ini ada beberapa metode. Di sana ada 5W+1H, kemudian ada penjabaran, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, hasil yang diharapkan. Itu rincian nanti dari KAK perencanaan sub kegiatan. Kemudian secara umum mungkin kami simpulkan manfaatnya seperti apa. Jadi nanti ada penjelasan terhadap jenis pekerjaan, komposisi dan komponen, kemudian menjamin keselarasan antara sub kegiatan dengan indikator yang hendak dicapai, kemudian di sana ada rasionalisasi penggunaan anggaran. Setelah ini tersusun, kemudian dari Bapeda ini akan melakukan verifikasi KAK perencanaan ini, sehingga KAK perencanaan ini nanti sebagai pedoman dan pengendali dalam tahap perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Kemudian sebagai jaminan bahwa komponen belanja sub kegiatan yang dianggarkan telah sesuai dengan desain atau skema usulan. Demikian Mas. Baik Pak, terima kasih sekali Pak Tri. Mengingat sepertinya sudah cukup, selanjutnya kami cukupi sampai di sini dulu. Dan di lain waktu dapat kita sambung ya Pak, baik untuk pembicaraan kita ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman kegiatan. Rancangan aksi perubahan. Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor. Langkah awal dimulai dengan konsultasi dengan mentor untuk mendiskusikan rancangan aksi perubahan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dibutuhkan. Kegiatan 2. Pembentukan tim efektif. Tim efektif dibentuk untuk memastikan semua anggota memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan perubahan. Proses pembagian peran dan tanggung jawab dilakukan secara sistematis. Kegiatan 3. Penyusunan format KAK dan rapat koordinasi. Format KAK perencanaan sub kegiatan disusun dan diikuti dengan rapat koordinasi bersama perangkat daerah untuk memperoleh masukan terkait format yang diajukan. Kegiatan 4. Penyusunan dan koordinasi draft pedoman. Penyusunan substansi draft pedoman KAK berdasarkan hasil integrasi, diikuti dengan rapat koordinasi terkait substansi draft dengan perangkat daerah. Kegiatan 5. Pengesahan draft pedoman. Setelah melalui berbagai tahapan, maka draft pedoman disahkan. Kegiatan 6. Sosialisasi. Setelah melalui tahapan-tahapan pengesahan, pedoman KAK yang baru disusun mulai disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Jabatan saya sebagai perencana ahli muda. Dengan adanya KAK yang diadakan tahun 2025 ini, sehingga kita mendapat panduan yang jelas, perangkat daerah dapat melaksanakan program-program yang telah direncanakan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam KAK yang telah kita susun. Untuk selanjutnya, mungkin di tahun yang akan datang, untuk KAK yang kita buat lebih mendapatkan review dari Bapeda sebagai PD yang berfungsi sebagai perencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Oktaviani dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. Jabatan saya pengelola bahan perencanaan. Menurut saya dengan adanya KAK ini dapat sangat membantu kami perangkat daerah dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran kami, sehingga kami dapat memprediksi dengan lebih akurat. Dengan begitu kami dapat meminimalisir pemborosan anggaran dan anggaran menjadi lebih efisien. Terima kasih. Ini dari Dinas PUSDA, nama Mizun, perencana ahli muda. Testimoni terkait KAK perencanaan subkegiatan. Pengurangan risiko dan hambatan, KAK yang disusun dengan baik juga dapat mengidentifikasi potensi risiko dan hambatan di dalam pelaksanaan kegiatan. Ini memungkinkan untuk perangkat daerah
merancang strategi mitigasi yang tepat sehingga kegiatan dapat berjalan lebih lancar. Saran dan masukannya mungkin lebih ada tidak terlalu detail dalam memasukkan lokasi, jadi hanya secara umum saja untuk terutama pekerjaan fisik. Terima kasih. Ini dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Nama saya Yuniareko sebagai ST, jabatan Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan terkait KAK subkegiatan ini. Kami selaku perangkat daerah merasa sangat terbantu dengan adanya KAK karena ini merupakan penjelasan dari subkegiatan di mana kegiatan tersebut memiliki arah yang jelas dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kalau saran dan masukan kami mungkin ke depan setelah KAK ini selesai dilakukan review antara PD dengan Bapeda.